Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Tuti Sahyuni, SP SPD Empesi, Kepala Sekolah Penggerak TK Swasta Aminah Hamdi, Kota Medan, Sumatera Utara. Saya mengikuti penghargaan GTK 2025 kategori dedikatif dengan judul Meningkatkan Motivasi dan Pola Pikir Bertumbuh Guru melalui program coaching klinik dengan metode STAR. GTK dedikatif merupakan penghargaan yang diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang telah mencurahkan tenaga, pikiran, waktu, dan selalu mengabdikan dirinya secara konsisten dalam melaksanakan tugasnya yang berdampak pada kemajuan pendidikan. Sebagai kepala sekolah di satuan pendidikan khususnya di Taman Kanak-kanak memiliki peran penting dalam keberhasilan proses pendidikan. Tidak hanya sebagai penyampaian pengetahuan, kepala sekolah juga sebagai pemimpin, juga merupakan fasilitator, motivator, dan penggerak di satuan pendidikan. Oleh sebab itu, sebagai pendidik apalagi sebagai pimpinan, perlu memiliki motivasi tinggi dan pola pikir bertumbuh, agar mampu terus belajar dan berdedikasi dalam menghadapi berbagai tantangan dengan sikap positif. Dalam kenyataannya, di satuan pendidikan yang saya pimpin, masih banyak guru yang mengalami penurunan motivasi karena rutinitas, kurang pendampingan, profesional, serta terbatasnya ruang refleksi. Selain itu, pola pikir tetap masih banyak ditemui, ditandai dengan resistensi terhadap perubahan dan ketakutan untuk mencoba hal baru. Kondisi ini menjadi hambatan dalam meningkatkan mutu pembelajaran dan budaya belajar di sekolah. Salah satu strategi efektif untuk mengatasi masalah tersebut adalah melalui program coaching klinik. Coaching klinik merupakan proses pendampingan profesional berbasis percakapan reflektif dan kolaboratif. Untuk memperkuat efektivitas coaching, digunakan metode STAR. Situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Situasi yang saya hadapi mulai dari tahun 2020 sampai 2021 adalah TK Aminah Hamdi berhasil menjadi sekolah penggerak angkatan pertama di Kota Medan. Di sini awal mula terjadi pergoncangan di mana guru-guru karena jadwal dan program dari sekolah penggerak yang sangat padat, di mana guru-guru dituntut untuk mengikuti perubahan yang ada. Di tahun ajaran ini ada 3 orang sekaligus mengundurkan diri tanpa ada alasan, sehingga membuat saya selaku kepala sekolah sempat kecewa dan bersedih. Saya mulai bertanya kepada diri saya sendiri, apa yang salah dan di mana letak kesalahannya, dan mengapa guru-guru saya yang sangat saya harapkan untuk maju bersama, berjuang bersama, malah menjadi bumerang bagi saya sendiri. Beberapa hari saya merenung dan kalut, di mana saya mendapatkan guru dalam waktu dekat, padahal tahun ajaran baru sudah semakin dekat. Guru yang ada hanya 3 orang, dengan salah satunya suami saya yang juga merangkap sebagai tenaga kebersihan dan keamanan di sekolah. Pada saat itu, saya benar-benar berada di ujung tombak dengan hati dan pikiran yang kacau. Namun, saya tetap berusaha tersenyum dengan kedua guru saya yang masih bertahan hingga saat ini. Kemudian saya bermusyawarah dengan suami saya, meminta doa kepada ibunda tercinta dan terus memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak saat itu, mindset yang saya tanamkan dalam diri saya adalah jangan pernah berharap kepada manusia, karena akan menuai kekecewaan. Saya mencurahkan seluruh doa saya dengan Yang Maha Kuasa dan berusaha mencari solusi dari kesulitan ini. Alhamdulillah, di tahun ajaran itu juga saya berjumpa dengan guru-guru hebat dan sampai saat ini masih mengajar di TK Swasta Aminah Hamdi. Saya mulai melakukan berbagai metode pendekatan terhadap guru-guru saya, refleksi diri, dan terus belajar menghadapi guru-guru saya yang memiliki watak dan kepribadian yang berbeda. Salah satunya pelajaran yang saya dapatkan di sekolah penggerak adalah dengan pendekatan coaching klinik. Di sini saya menyadari bahwa coaching klinik sangat penting untuk diterapkan kepada guru-guru agar mindset mereka dapat berubah dan tidak hanya berada di zona aman. Tantangan yang saya hadapi dalam memimpin untuk memotivasi dan menumbuhkan pola pikir bertumbuh sangat beragam. Oleh karena itu, saya membuat program coaching klinik untuk guru-guru saya yang saya jadwalkan 1 bulan dengan 2 orang guru, dan jadwal ini tidak baku. Artinya, bila ada guru yang terlihat ada mengalami kesulitan, saya akan langsung
Saya akan langsung mengajaknya coaching klinik dengan suasana santai dan struktur. Tantangan yang saya hadapi adalah yang pertama, adanya satu orang guru beralamat di Desa Palukurau, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, dengan jarak tempuh kurang lebih 30 km dari rumah ke sekolah, atau lebih kurang 1 jam 10 menit. Saya terus memberikan motivasi dan menanamkan pola pikir bertumbuh agar di saat ia mulai letih, ia dapat kembali bersemangat. Apalagi dengan adanya coaching klinik ini. Tidak hanya itu, saya juga menambahkan tambahan materi uang minyak beliau. Padahal uang SPP di sekolah kami belum sampai 100.000. Dan saya tidak pernah meminta uang pembangunan dan lain-lain yang bukan dari kegiatan sekolah. Saya yakin Allah Maha Tahu perjuangan saya mensejahterakan guru-guru ini. Bagaimana saya berusaha untuk agar guru-guru saya dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah tetap efektif dan guru-guru juga merasa nyaman. Tantangan yang kedua, satu orang guru beralamat di Desa Selemak dengan jarak tempuh kurang lebih 30 menit dari rumah ke sekolah. Ini adalah seorang guru yang sangat bersemangat saat mengajar. Ia pandai mengambil hati murid, namun ia memiliki hati yang sangat sensitif. Bila ia memiliki sedikit masalah saja, ia terus memikirkannya. Sebelum mengajar di TK Aminah Hamdi, ia sering keluar masuk rumah sakit karena asam lambungnya. Nah, di sini peran saya sebagai pemimpin terus memberikan motivasi, memberikan arahan, merubah mindset beliau bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Alhamdulillah, dengan adanya coaching klinik ini, ia menghadapi berbagai masalah hidupnya, sehingga ia tetap berjuang dan semangat mengajar. Dan alhamdulillah, selama ia mengajar di TK Aminah Hamdi, belum pernah masuk rumah sakit kembali. Dan saya berdoa, semoga sakit yang diderita tidak kembali kambuh. Tantangan yang ketiga, satu orang guru tinggal di sekolah, dikarenakan ia masih mengajar sambil kuliah di Kota Medan, yang mana alamat rumahnya kurang lebih 30 km ke sekolah. Ia seorang guru pendamping yang baru lulus SMA, sehingga saya memposisikan diri sebagai mana caranya saya bisa menjadi orang tuanya ketika di sekolah. Di tahun ajaran baru kemarin, ia berpamitan untuk tidak mengajar lagi. Kemudian saya menanyakan alasannya, dan saya mengadakan coaching klinik dengan metode STAR. Alhamdulillah, ia mulai menerima perubahan dan mau diajak bekerja sama. Dari segi materi, saya juga mengorbankan uang sertifikasi saya untuk dapat dinikmati oleh guru-guru. Walaupun yang saya berikan tidak seberapa, namun saya yakin mereka memahami niat tulus saya. Saya juga memberikan tambahan mengajar anak-anak les kepada beliau agar ia mampu membayar uang kuliahnya. Tantangan yang keempat, tidak hanya itu, saya juga mendapatkan tantangan dari orang tua yang mencari solusi ojek antar jemput anaknya pulang ke rumah, yang mana si anak tidak mau diantar ojek orang lain. Sebagai kepala sekolah, saya tidak merasa malu sebagai ojek mengantarnya sampai ke rumahnya. Dan bila saya tidak berada di sekolah, maka akan diantar oleh suami saya. Dari tantangan tersebut, dengan menggunakan solusi program coaching klinik melalui metode STAR, saya dapat melihat perubahan yang terjadi pada guru-guru saya. Mereka semakin bersemangat mendidik anak-anak di sekolah. Bahkan di tahun lalu, guru saya mendapat penghargaan terbaik ketiga tingkat provinsi pada Jambore GTK 2024. Dan tahun ini ada 3 orang guru yang mengikuti PPG. Semoga mereka lulus dan semakin bersemangat mendidik anak bangsa. Pandangannya ke depan, yuk. Pinggir, di pinggir. Bunganya mana? Tunjuk bunganya. Nah, dia. Nah, bagaimana bentuknya? Keriting. Oh, keriting. Terus bagaimana ini dia? Ada apa ini nih? Ada tangan. Oh, coba. Wow, banyak-banyak. Banyak kumannya. Nah, bisa anak-anak nanti di kamar mandi disiram yang banyak. Sepeda motor dari sebelah kiri. Sepeda motor dari Pelaksanaan program coaching klinik dengan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi untuk meningkatkan pola pikir bertumbuh bagi guru terbukti efektif dalam meningkatkan motivasi guru. Melalui proses percakapan reflektif dan terstruktur, guru menjadi lebih sadar terhadap potensi diri, lebih terbuka terhadap tantangan, serta terdorong untuk berkembang. Salam guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.